Namaku Mila. Aku seorang ibu rumah tangga, usia 30 tahun. Tinggal di pinggiran kota kecil ini bersama suami dan anak semata wayangku. Setiap hari, aku membuka warung makan kecil di depan rumah, berharap ada yang singgah meski seringnya hanya dilewati begitu saja. Warungku sepi, tagihan menumpuk, dan harapan makin tipis. Tapi aku terus berusaha, sampai akhirnya aku memilih jalan yang tak seharusnya kupilih. Duduk di bangku kayu tua, Mila menatap jalanan depan warungnya yang lengang, hanya ditemani suara jam dinding dan degup jantungnya yang cemas. Seorang pelanggan yang sempat mampir hanya membeli air mineral. Mila tersenyum, tapi hatinya retak perlahan, modalnya terus menipis. Saat malam tiba, Mila menghitung kembalian di bawah cahaya lampu temaram, mencoba menutupi air mata yang jatuh di buku catatan hutangnya. Suaminya hanya bisa berdiam diri. "Sabar ya Mil," katanya. Tapi Mila tahu kesabaran mereka sudah hampir habis. Di dapur, ia menanak nasi sambil berbicara sendiri. "Apa aku salah jalanin usaha ini?" bisiknya lirih. Suara kompor menyala seperti menjawab. Mila mulai bermimpi buruk. Warungnya gelap dan kosong. Tapi terdengar suara orang makan rakus, entah dari mana. Sebuah brosur jatuh di halaman warung. "Buka aura rezeki tanpa pantangan." Mila membacanya dengan bingung, tapi penasaran. Teman lamanya datang dan berkata dengan pelan, "Kalau kamu mau, aku kenal orang yang bisa bikin warungmu rame." Mila tak bisa tidur, wajahnya pucat diterangi cahaya redup. Pikirannya dilingkupi rasa takut dan tekad untuk bertahan hidup. Dengan langkah ragu, Mila mendatangi rumah seorang dukun perempuan tua di pinggiran kota, tempat yang pernah ia dengar hanya lewat bisik-bisik. Dukun itu tersenyum samar. "Kamu ingin ramai ya? Tapi kamu harus siap, Mila. Ini bukan jalan biasa." Mila mengangguk pelan, menggenggam uang terakhirnya. "Apapun asal warung saya bisa hidup kembali." Upacara digelar malam Jumat Kliwon. Mila harus membawa nasi tumpeng, ayam hitam, dan satu helai rambutnya sendiri. Saat upacara berlangsung, Mila merasa kakinya kaku. Matanya melihat bayangan hitam tinggi berdiri di sudut ruangan. Meski tak ada siapa-siapa. "Kau akan lihat hasilnya besok," bisik dukun itu. "Tapi jangan sekali-kali melanggar pantangan." Mila pulang dengan tubuh lemas, matanya sembab, tapi ada harapan kecil menyala di hatinya. Esok pagi, satu demi satu orang datang ke warungnya, tanpa promosi, tanpa sebab. Makanan Mila tiba-tiba terasa sangat enak. "Kok bisa beda gini ya, Bu?" tanya pelanggan, sambil nambah 2 piring. Dalam sekejap, Mila kewalahan melayani pelanggan. Tapi tiap malam, suara kunyahan dari dapur yang kosong mulai terdengar jelas. Mila mulai sering mengunci diri di kamar mandi. Wajah tirusnya menatap cermin penuh goresan-goresan yang muncul sendiri. Setiap subuh, Mila menemukan noda darah kecil di lantai warung, tapi tidak ada luka di tubuh siapapun. Anaknya yang kecil mulai bicara dengan tembok. "Ibu, dia minta nambah makanannya," katanya, sambil menunjuk ke arah kosong. Mila mencoba berhenti tidak membuka warung 1 hari, tapi malam itu, rumahnya seperti digedor puluhan orang yang marah. Mila mulai menyesali perbuatannya ketika menatap sebuah piring kosong. Tergambar wajahnya yang menunjukkan ekspresi lain, ekspresi penyesalan. Suaminya pergi diam-diam membawa anak mereka. Hanya surat tertinggal, "Maaf Mil, ini sudah terlalu jauh." Mila hanya sendiri. Warung tetap ramai, tapi ia tak kenal satupun wajah yang datang, semuanya gelap. Di hari Jumat terakhir, seorang ustaz lewat dan berkata pelan,
Warung ini bukan warung manusia lagi, Bu. Tamat.